Hai bro, jumpa lagi di channel JA Garonger, masih tentang seputar TG dan akan terus membahas tentang TG. Kali ini saya akan membahas atau mereview TG di harga 200 ribuan. Seperti apa TG-nya? Langsung saja ya. Ini adalah X-Cross MLBF. Nah, untuk penampakannya seperti ini ya. Nih, untuk penampakannya seperti ini. Jadi penampakannya itu cakep banget ya. Penampakannya cakep banget. Ini X-Cross MLBF ya. Nih, bagus sekali. Jadi harga sekitar 200 ribu ya. Jadi nggak sampai di 250 ribu, di 200 ribuan aja udah dapet TG yang cakep. Nah, masalah kualitas kita akan bahas di belakang ya teman-teman ya. Ini kebetulan ada di saya di ukuran 45, 54 dan 57. Seperti apakah, pasti teman-teman bakal penasaran. TG 200 ribuan enak nggak nih untuk masalah lengkungan dan sebagainya. Saya pribadi masih sama-sama belum tahu ya teman-teman. Sepintas saya pegang TG-nya adalah TG medium ke medium hard. Waduh, terlalu panjang di awal nih. Sebaiknya kita kembali ke konsep awal ya, sebelum saya membahas atau menerangkan tentang X-Cross MLBF ini. Seperti biasa saya akan ukur-ukur, timbang-timbang dulu ya. Ini ada ukuran 45, 54 dan 57. Untuk panjang tertutupnya kebetulan ini sama ya. Untuk panjang tertutupnya ini sama, saya ukur satu kali. Untuk panjang tertutupnya X-Cross MLBF itu 115 cm ya. Untuk panjang tertutupnya 115 cm. Saya mulai dari yang ukuran 4,5 ya. Saya ukur diameter bonggol bagian atas. Diameter bonggol bagian atas 15,1. Dia cukup slim ya. Untuk ukuran TG 45 ini cukup slim. 200 ribuan saja. Ya, tapi aku nggak tahu lengkungannya seperti apa. Saya harapkan lengkungannya bagus ya. Kalau penampilan udah ganteng ini ya, penampilannya bagus. Ini full color ya, bonggolnya semua penuh warna ya. Diameter bonggol bagian bawah itu 20,76 atau 21 ya, kita bulatkan di 21. Jadi kalau mau pakai karet bakar ukuran 22. Diameter ujungnya X-Cross MLBF itu 1,1 ya. Untuk ujungnya 1,1. Dia berjumlah 1, 2, 3, 4, 5 ruas ya. Nah, ini kita timbang ya teman-teman ya. Kita timbang X-Cross MLBF ukuran 45. Tanpa tutup atas, tanpa tutup bawah. Dia bobotnya 145 gram ditambah tutup bawah itu 154 gram, lengkap tutup atas dan tutup bawahnya itu 166 gram. Saya pindah ke yang ukuran 54. Kita ukur diameter bonggol bagian atas ya, yang ukuran 54. Diameter bonggol bagian atasnya itu 1,7 ya, 1,7. Diameter bonggol bagian bawah itu 2,4 ya, 23,95, kita bulatkan di 24. Diameter ujung saya rasa sama ya, diameter ujungnya ya, tapi kok kayak yang lebih kecil yang 54 nih. Dia 1,05 ya, 1,05. Teman-teman boleh menilai sama atau lebih kecil ya, nggak ada masalah, hanya 0,05 mili saja, jadi nggak sampai 0,1 ya, 0,05 mili saja, tipis banget. Saya timbang ya,
X-Cross MLBF ukuran 54 tanpa tutup atas, tanpa tutup bawah. Itu 212 gram, ditambah tutup bawah itu 225 gram, lengkap tutup atas bawahnya itu 239 gram. Saya pindah ke yang ukuran 57 ya. Ke yang ukuran 57. X-Cross MLBF 57 kita ukur diameter bonggol bagian atas ya. Itu 17,1. Bulatkan di 17. Diameter bonggol bagian bawahnya itu 24,1 ya. Jadi yang 54 ataupun yang 57 ini cocok pakai karet bakar ukuran 25 ya teman-teman ya. 25 karena dia di bagian pegangan sini inilah ya, kelihatan ya teman-teman ya. Dari kecil membesar ya. Membesar, bukan kemarin ada yang salah pengertian, dikira belenduk seperti ini, enggak ya teman-teman nih. Ya. Diameter ujung untuk X-Cross MLBF yang 57 sama ya, saya rasa sama. Itu ya, ini sama ini. Oh, malah yang 57 agak lebih gede ya teman-teman. 1,17 nih, 1,15. Sementara kalau saya bulatkan, kita ambil garis tengah aja di 1,1 ya untuk ujungnya ya. Biasanya di tegek-tegek murah gini memang ada perbedaan, itu sangat biasa sekali ya teman-teman ya. Beda-beda tipis antara diameter itu bisa terjadi ya. Saya timbang untuk X-Cross MLBF 57 tanpa tutup atas, tanpa tutup bawah, itu bobotnya 215 gram, ditambah tutup bawah itu 227 gram, lengkap tutup atas bawahnya itu 244 gram. Kok lebih ringan daripada yang 54 ya? Coba. Yang 54 ini tanpa tutup atas, tanpa tutup bawah, ini 215 ya. 215 yang 57. Yang 54 ini oh enggak, 211. Selisih sedikit. 212 ini. Selisih sedikit. Oke teman-teman, supaya Anda penasaran speknya seperti apa sih X-Cross MLBF ini ya. X-Cross MLBF ini kita akan membahas masalah speknya atau performanya di halaman. Yuk bro. X-Cross MLBF ya, ini yang ukuran 45 ya. Kita akan simak bagaimana performa dari TG X-Cross ini ya. Untuk yang 45 ini enak ya. Untuk yang 45 ini lumayan ya teman-teman ya. Aku bilang lumayan, di kelas harga 200.000 ini asik, menurut saya masih oke lah ya. Buat mancing nila bandeng oke nih ya. Buat mancing nila bandeng oke ya. Masih nyaman menurut saya. Untuk bobotnya ya enggak berat ya, enggak ya, ringan juga enggak. Saya pindah ke yang ukuran 54 ya. Ini yang ukuran 54. Oh, yang ukuran 54 ini untuk harga 200.000 ini saya katakan masih lumayan ya. Nyaman ya kalau dibanding dengan produk-produk Gideon ya, nggak ada apa-apa ya. Tapi poinnya ini teman-teman yang mungkin pengen tampil cakep ya, pengen tampil cakep di lokasi dengan TG 200.000 ini, dapat penampilan yang cakep banget ya teman-teman ya. Dapat penampilan yang cakep banget ya. Ya.
Penampilannya cakep banget ini ya, X-Cross ini. Untuk pada saat dipegang untuk yang 54 ini lumayan ya, lumayan. Berat om, ada. Berat depan om, ya sedikit. Ya sedikit. Jadi apa adanya akan saya katakan ya. Untuk kelas harga di 200 ribuan. Cuma aku berharap lengkungannya bagus ya. Saya pindah ke yang ukuran 57. Ini yang ukuran 57 ya. Yang ukuran 57 X-Cross. Yang 57 hampir sama dengan yang 54 ya. Ini yang 57 X-Cross, kita lihat. Yang 57 ngondoy om, ada sedikit ya. Ada ngondoynya sedikit. Tapi ya nggak parah-parah banget ya. Tapi ya nggak sampai melengkung gitu ya, enggak ya teman-teman ya. Penampilan oke ya. Kalau dari penampilan oke. 200 ribu ya teman-teman ya. 200 ribu. Untuk tegek-tegek kelas 200 ribu, panjang sekian, bolehlah kita adu-adu ya teman-teman ya. Kita banding-bandingin ya. Kita coba ukur panjang reel pada saat terbuka ya. Yuk. Oke, saya akan ukur panjang reel ya. Ini sekalian teman-teman supaya bisa lihat penampakan lebih jelasnya ya. Cakep ini ya, bagus ya. Ini saya ulang-ulang. Oke, kita ukur untuk X-Cross MLBF panjang reel yang 450 ya, 4,5, 4 meter, 10, 20, 30, 40, 50, pas ya teman-teman ya. Kita ke yang panjang 54 ya, 5 meter, 10, 20, 30, 40. Ini kurang mungkin sekitar 2 cm ya teman-teman ya, nggak ada masalah sih ya. Kita coba ke yang 57 ya. Yang 57 ini hanya 560 saja, kurang 10 cm. Oke, untuk panjang dari tegek X-Cross ini pada saat terbuka saya bilang kurang masih ya, di ukuran 57 ya. 4,5-nya bagus. Kita coba tes angkat beban yuk. X-Cross MLBF ya, 4,5. Ini saya langsung tes di 1 liter ya. Ini tegek medium ya. Kita tes langsung di 1 liter. Wah, lengkungannya sampai seperti ini ya teman-teman ya. Terangkat teman-teman ya, terangkat ini, terangkat. Simak lengkungannya ini. ekstrim banget ini. Alot ternyata ya teman-teman ya. Hup. Wah, terangkat teman-teman. Buat seru-seruan asik ini. Sekali lagi ya. Oke, mantap. Aku pindah ke yang 54. X-Cross MLBF di 54 ya, juga sama, langsung di 1 liter. Wah, ini lengkungannya ekstrim tapi ya tetap terangkat ya teman-teman ya. Ekstrim banget ya. Tetap terangkat tapi bebannya. Asli ini buat seru-seruan ini. Buat mancing bandeng atau nila yang suka seru-seruan, minta budget minim, ini ya. Asik ya. Sekali lagi ya. Alot ya. Tapi terus terang kalau lifting powernya tidak ada ya, kurang ya. Harga di 200 ribuan. Saya pindah ke yang 57. X-Cross MLBF yang 57 ya. Kita akan lihat seperti apa ini yang 57. Apakah juga sama mampu? Wow, terangkat juga tapi lengkungannya sampai seperti ini ya teman-teman. Ini di bobot 1 liter. Bobot 1 liter, kurang lebih di setengah kilo ini ya. Jadi tegek ini kalau dapat bandeng seukuran 3 jari, mantep ya ini ya. Lifting powernya ada, tapi ulet.
Di harga 200 ribuan ya teman-teman. Asik, 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 asik. Sudah dapat apa namanya, tampilan yang bagus, lengkungannya juga lumayan ya, bagus ya. Oke teman-teman, barusan sudah kita sama-sama simak bagaimana performa dari X-Cross MLBF ini ya teman-teman ya. Saya akan menjelaskan dengan bahasa saya ya, semoga teman-teman dapat memahami ya. TG X-Cross MLBF ini pada saat dipegang yang 45 dan 54 itu masih oke menurut saya ya, di genggaman masih oke. Yang 57 ada ngondonya ada, tapi nggak banyak ya. Ada ngondonya ada, tapi nggak banyak. Di harga 200 ribuan masih oke banget ya, masih oke ya. Menurut saya masih oke ya. Untuk panjang keseluruhan pada saat terbuka, minusnya di ukuran 57, dia kurang 10 cm, hanya 56 saja. Entah di barang-barang yang lain sama atau tidak, saya masih belum tahu. Kita ambil garis lurus saja ya. Yang 57 hanya 56. 54 kurang sih, 1 cm, 2 cm, 3 cm saja, tapi kita anggap pas ya, cuma sekian loh kurangnya, kita anggap pas. Yang 45 oke ya. Ini kita sampai pada poin yang kita akan bahas rada seru nih, lengkungan. Mulai dari yang 4,5 ya teman-teman ya. Lengkungannya bagus ya, lengkungannya bagus ya, yang 4,5. Lifting power kurang ya, lifting power kurang. Jadi TG ini adalah TG yang ulet ya, jadi satu aja. Walaupun yang 54, 57 juga lengkungannya bagus juga ya, bagus. Jadi poin terpenting dalam sebuah TG menurut penilaian saya adalah lengkungan ya. Lengkungan itu harga diri, harga mati, nggak bisa ditawar itu ya. Walaupun mau diperbaiki, ada beberapa blank yang memang udah nggak ketolong, mau disetting bagaimana tetap nggak bisa ya, itu ada. Tetapi untuk di X-Cross MLBF ini lengkungannya bagus, lifting power down ya, nggak apa-apa di harga sekian kok ya, di harga 200 ribuan. Saya yakin masih banyak peminatnya, ini TG ini buat mancing bandeng ukuran 3 on ya, mungkin masih asik ya, masih asik karena bobot yang saya buat tes angkat beban tadi itu kurang lebih di 1 kilo, 1 kilo lebih sedikit lah itu ya. Itu hampir di 600 mili, kita anggap di 1 kilo aja lah. X-Cross MLBF, yaitu. Mungkin teman-teman punya penilaian lain tentang sebuah TG ya. Apa sih nilai utama dari sebuah TG? Kalau saya adalah lengkungan dulu ya. Mungkin ada yang menilai sangat bertolak belakang dengan pola pandang saya ya, itu kekuatan. Itu masuk di spek sebenarnya ya teman-teman ya. Banyak orang itu tanya TG kuat berapa kilo, Gak seperti itu menilai ya teman-teman ya, gak seperti itu. X-Cross MLBF inilah bedanya ya. Di sini nampak banget TG yang memiliki lifting power atau daya pegas kembali itu menggunakan bahan-bahan yang hard atau strong ya. Di X-Cross MLBF ini hardness-nya hanya 5 ya, 5H ini. Hardness bukan tingkat kekakuan, jangan keliru ya. Itu adalah jenis bahan atau kekerasan jenis bahan yang digunakan ya. TG ini ulet banget ya, ulet banget. Nggak banyak TG yang bisa sampai melengkung seperti tadi, nggak patah ya. Nggak banyak TG yang bisa melengkung seperti tadi tapi nggak patah, itu nggak banyak. Itu ada di sini ya teman-teman ya, itu ada di X-Cross ini. Ini nggak patah, lengkungannya sampai wow, full banget ya. Ini buat teman-teman yang punya budget minim ya, pengen dapet TG berpenampilan keren, ini lengkungan bagus, lengkungannya sangat bagus, indah banget ya, bagus sekali. Jadi ada poin di sini yang ayo kita luruskan ya. Seringkali kita kalau mancing bersama atau dempet dengan kawan-kawan ya, dekat dengan kawan-kawan di lokasi, entah itu di tambak, di kolam, atau di
Kalau di kolam kita minggirkan dulu ya, kita nggak bahas yang di kolam lah. Ditambah di mana ya? Di pantai juga bisa, mungkin di sungai ya. Eh, Pada saat kita fight dengan ikan, mungkin kawan ikut bicara ya, ikut angkat suara. Kamu lama banget angkat ikan. Udah, kita yang nikmati, ya, kita yang nikmati. Kalau saya sih memposisikan ada waktu aku harus main cepet di sini. Kenapa? Karena di dasar itu senar kita nggak boleh bergesekan dengan tritip atau tiram atau kerang atau benda yang tajam-tajam di bawah langsung putus bisa. Tetapi di sisi lain, kalau saya rasa aman dan aku tidak membutuhkan ikannya, malah aku buat main-main kok. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan ini untuk semua kawan-kawanku semua ya. Jangan kita beranggapan temanku yang angkat ikannya itu lama. Itu nggak sepemikiran dengan kita yang mau cepet-cepet, jangan ya. Jangan saling menghakimi, maksud saya seperti itu ya. Nah, ini ya buat main-main nih, cocok nih ya. Harganya yang low banget ya, low budget ya. Bisa dicoba. S-Cross MLBF. Mungkin aku sudah terlalu banyak cerita macem-macem ya teman-teman ya. Ambil baiknya aja, yang nggak baik di skip saja ya. Untuk pemesanan bagaimana? Ini sudah lama saya posting di all shop saya di Shopee ya, di JATG99 ya, atau di TikTok itu di JATG ya. Bagi yang mau langsung beli reguler ya, itu lebih murah lewat WA saya, ini nomornya ya. COD bisa kok, cukup kirimkan alamat lengkap, saya kirim, bayar di sana ya. Nggak perlu lewat Shopee COD-nya, lewat WA juga bisa COD ya teman-teman ya. Dan reguler yang lewat WA pesennya sampai di tangan pembeli itu masih tanggung jawab saya. Jadi patah di jalan atau bagaimana, 100% saya ganti. Barangnya ada saya ganti barang, nggak ada barang uang kembali 100% ya teman-teman. Itu yang reguler. Tetapi kita ikuti aturan. Barang sampai seandainya cacat atau bagaimana, jangan sampai nggak di video unboxing ya teman-teman. Kita ikuti aturan. Kamu menghargai saya, kamu percaya saya lebih menghargai kamu, dan saya lebih percaya sama kamu. Jika kita sama-sama ikuti aturan ya teman-teman, biar sama-sama enak teman-teman ya. Kalau yang di Shopee, itu sudah sendiri-sendiri. Jika terjadi apa-apa, kita urusin sendiri, kita ajukan pengembalian barang atau pengembalian dana, silahkan. Saya pun mengurusi barang saya yang patah di jalan, saya urusi sendiri. Itu kalau di all shop ya, tapi kalau lewat WA, 100% sampai diterima di tangan pembeli, tanggung jawab saya. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton atau selalu mengikuti channel J Agaronger. Buat yang baru, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi bro.